Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Oktaviana, kampus IAI Yasni Muara Bungo, prodi Tadris IPA dengan NIM PA 07 220 0040. Mata kuliah Administrasi dan Manajemen Pendidikan. Dosen pengampu Bu Mawadah MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan judul skripsi Kualitas Pelayanan Administrasi Muhammadiyah Pagar Alam. Yang menyusun yaitu Mitra Melisiani. Baik, dalam tugas mereview sebuah skripsi ini, saya akan membahas beberapa bab pada skripsi tersebut, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 deskripsi wilayah penelitian, bab 4 analisis data, bab 5 penutup. Baik, langsung saja pada bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah. Organisasi pendidikan memiliki unsur yang sangat penting yang harus diperhatikan demi kelangsungan proses pendidikan. Baik unsur yang diberikan langsung yang dapat memberikan efek yang sangat besar ataupun yang secara tidak langsung memberikan efek terhadap organisasi pendidikan itu sendiri. Hal yang sangat penting dalam keberhasilan organisasi pendidikan adalah administrasi pendidikan. Tujuan pendidikan secara umum sudah diatur oleh pemerintah yang tergambar jelas dalam kurikulum pendidikan nasional. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang digambarkan dalam kurikulum pendidikan nasional tentunya membutuhkan pelayanan administrasi berkualitas sehingga bisa berjalan dengan efisien dan efektif. Selanjutnya, identifikasi masalah. Melalui penelitian lebih lanjut dari gejala-gejala penelitian di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan berikut. Yang pertama, masih banyak pegawai tata usaha yang belum memenuhi kompetensi, kemampuan, kecakapan atau keahlian di bidang administrasi pendidikan untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksanaan administrasi pendidikan. Yang kedua, masih rendahnya pelayanan terhadap penggunaan layanan administrasi seperti layaknya proses administrasi. Layanan terhadap pelanggaran pendidikan yang tidak baik dan memuaskan. Selanjutnya, masih belum tercerminnya kualitas pelayanan yang prima terhadap siswa, orang tua siswa, dan masyarakat yang berurusan dengan layanan administrasi sekolah. Selanjutnya, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah kualitas pelayanan administrasi di SMA Muhammadiyah Pagar Alam? Yang kedua, faktor apa yang menghambat dan yang mendukung kualitas pelayanan administrasi di SMA Muhammadiyah Pagar Alam? Selanjutnya, D. Tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut, yaitu untuk mengetahui kualitas pelayanan administrasi di SMA Muhammadiyah Pagar Alam. Berkaitan dengan untuk memahami kualitas pelayanan administrasi di SMA Muhammadiyah Pagar Alam. Selanjutnya, untuk mengetahui faktor apa saja yang mendukung dan membuat kualitas pelayanan administrasi di SMA Muhammadiyah Pagar Alam. Yang kedua, kegunaan atau manfaat penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan harapan agar dapat memberikan beberapa kegunaan atau manfaat, antara lain sebagai berikut, yaitu secara teoritis. Dapat diketahui dimensi-dimensi kualitas pelayanan administrasi pendidikan berdasarkan pengalaman dan implementasi di sekolah, yang pada akhirnya mungkin dapat ditemui teori-teori baru yang bisa digunakan untuk melengkapi ataupun menyempurnakan teori yang sudah ada. Selanjutnya, secara praktis, yaitu 1. Bagi peneliti. Bagi peneliti ini merupakan bahan awal untuk penelitian selanjutnya.
diharapkan dapat menambahkan wawasan pengetahuan dan khasanah keilmuan, khususnya dalam bidang pelayanan administrasi pendidikan di sekolah ataupun madrasah. Yang kedua, bagi lembaga pendidikan merupakan sumbangan informasi yang berguna sebagai umpan balik bagi lembaga pendidikan, guru, kepala sekolah, serta tenaga administrasi berkaitan dengan kualitas pelayanan administrasi pendidikan, agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pendidikan. Yang ketiga, bagi perguruan tinggi, manfaat yang diperoleh bagi program studi 1 Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ta'arabiyah dan Keguruan adalah untuk menambah dan memberikan wawasan baru tentang kualitas pelayanan dan administrasi. Selanjutnya, definisi konseptual. Kualitas pelayanan merupakan sebuah standar kualitas yang harus dipahami secara keseluruhan dalam memberikan pelayanan atau servis yang sebenarnya. Kualitas pelayanan bukanlah sebuah cerita yang sebenarnya mengada-ada, tapi harus mengacu pada standar pelayanan yang ditetapkan. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Analisis kepuasan konsumen terhadap pelayanan studi kasus Tosorba Selamat Cianjur oleh Nurmawan 2013 menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini menghasilkan bahwa tingkat konsumen Tosorba Selamat Cianjur merasa puas akan atribut-atribut pelayanan yang diberikan dengan indeks ataupun sebesar 71,10%. Angka ini didapatkan dari hasil perhitungan CSI. Kemudian atribut kepentingan yang dianggap paling penting oleh responden. Selanjutnya, G. Kerangka teori. 1. Kualitas pelayanan. Parasuraman mengemukakan konsep kualitas layanan yang berkaitan dengan keputusan. Ditentukan oleh 5 unsur yang bisa dikenal dengan istilah kualitas layanan Rater. 2. Layanan administrasi. Secara sederhana, pelayanan administrasi dapat dipahami sebagai suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan kemudahan pada pemenuhan kebutuhan pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara sempit, pelayanan administrasi dipahami sebagai kegiatan pelayanan di bidang ketatausahaan. Selanjutnya, H. Metodologi penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk menjelaskan dan menjabarkan tentang kualitas layanan di SMA Muhammadiyah Pagaralam. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian, yaitu jenis penelitian. Yang kedua, informasi penelitian. Informasi menurut Kamus Ilmiah Populer Lengkap adalah penyelidik memberi informasi dan informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan akar penelitian. Yang ketiga, jenis data dan sumber data. Yang A. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Penelitian ini dilakukan di lokasi SMA Muhammadiyah Pagaralam yang menjadi lokasi penelitian. Maka data yang akan diambil oleh peneliti merupakan cakupan kualitas pelayanan administrasi pendidikan. Selain itu, data di atas, data juga akan diambil oleh faktor yang mendukung dan membuat dari cakupan pelayanan administrasi pendidikan. Selanjutnya, sumber data, yaitu 1. Sumber data primer, yaitu kepada bagian tata usaha, guru,
siswa dan orang tua siswa atau masyarakat. Data ini diperoleh dan dikumpulkan oleh penelitian. Diambil langsung dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya yang kedua, sumber data sekunder, yaitu data yang didapat oleh peneliti dari berbagai sumber atau peneliti menjadi tangan kedua. Data yang diperoleh dapat berasal dari mana saja seperti buku, jurnal, laporan, atau lainnya. Yang kelima yaitu teknik analisis data. Setelah data diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Dalam menganalisis data, penelitian menggunakan metode Miles-Huberman. Selanjutnya, sistematika penulisan, yaitu bab 1 pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi konseptual, tujuan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2 kajian teori. Dalam bab ini, peneliti menjabarkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kualitas pelayanan administrasi. Bab ketiga, deskripsi wilayah penelitian. Dalam bab ini meliputi sejarah singkat berdirinya sekolah, visi misi, keadaan sarana dan prasarana, struktur organisasi, keadaan guru. Bab keempat, analisis data. Dalam membahas tentang analisis data, terhadap temuan dan paparan data mengenai kualitas pelayanan administrasi di SMA Muhammadiyah Pagar Alam. Bab 5 berisi penutup. Skripsi ini akan ditutup dengan menyajikan kesimpulan dari kualitas pelayanan administrasi dan saran-saran yang diajukan kepada tenaga administrasi di sekolah. Baik, selanjutnya kita beralih ke bab 2, yaitu kualitas pelayanan administrasi. A. Kualitas pelayanan. 1. Pengertian kualitas. Menurut Gaspers, pengertian dari kualitas menunjukkan bahwa kata kualitas memiliki banyak definisi yang berada di variasi dari yang konvensional sampai yang lebih strategi. Definisi konvensional dari kualitas biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari suatu jasa seperti performan, kehandalan, mudah dalam penggunaan, estetika, dan sebagainya, seperti kualitas interaksi, kualitas lingkungan fisik, kualitas hasil. Selanjutnya, pertama, kualitas desain. Kualitas pada dasarnya mengacu pada kegiatan-kegiatan administrasi dan berfokus pada penjaminan pelayanan yang diberikan. Pelayanan dapat bersifat pelayanan baru atau pelayanan yang sengaja dibentuk dan dimodifikasi atau didesain sedemikian rupa untuk memenuhi keinginan dan harapan pelanggan sekolah atau madrasah yang secara ekonomis dapat dikerjakan dan tidak bersifat membebani. Yang kedua, kualitas informasi, yaitu berpusat pada pemberian pelayanan yang memenuhi spesifikasi yang telah menjadi desain pada tahap pertama. Kedua, pengertian pelayanan. Suatu pelayanan akan terbentuk karena adanya proses pemberian layanan tertentu dari pihak penyedia layanan kepada pihak layanan yang dilayani. Layanan dapat terjadi antara seseorang dengan kelompok, kelompok dengan seorang atau orang-orang dengan organisasi. Kualitas pelayanan adalah harapan dan kenyataan pelanggan terhadap layanan yang didapatkan dalam sebuah lembaga, sekolah, atau madrasah tersebut. Kualitas pelayanan dalam arti secara menyeluruh
dan permanen. Bagaimana merubah cara pandangan seseorang dalam melaksanakan dan menjalankan lembaganya secara dinamis, kontinuitas dalam memenuhi segala harapan, keinginan, dan kebutuhan pelanggan lembaga sekolah. B. Dimensi kualitas pelayanan administrasi. Lembaga organisasi pendidikan sekolah atau madrasah ataupun organisasi pada umumnya, baik perusahaan dan lainnya sebagainya yang sejenis, mengedepankan bagaimana memberikan pelayanan yang berkualitas untuk semua pelanggan dan pengunjungnya. Lebih jelasnya dapat diuraikan mengenai bentuk-bentuk aplikasi kualitas pelayanan dengan menggunakan konsep Rater yang dikemukakan sebagai berikut. Setiap pegawai dalam memberikan bentuk-bentuk pelayanan mengutamakan aspek pelayanan yang sangat mempengaruhi perilaku orang yang mendapat pelayanan, sehingga diperlakukan kemampuan daya tangkap dari pegawai untuk melayani masyarakat sesuai dengan tingkat penyerapan, pengertian, ketidaksesuaian atau berbagai hal bentuk pelayanan yang tidak diketahui. Kedua, yaitu Kotler mendefinisi keyakinan adalah pengetahuan terhadap produk secara tepat, kesponsantunan karyawan dalam memberikan pelayanan, keterampilan dalam memberikan informasi, kemampuan dalam memberikan keamanan, dan kemampuan dalam menanamkan kepercayaan dan keyakinan pelanggan terhadap perusahaan. Yang ketiga, bukti fisik. Pengertian bukti fisik dalam kualitas layanan adalah bentuk kualitas nyata secara fisik, dapat terlihat atau digunakan oleh pegawai sesuai dengan penggunaan dan pemanfaatan yang dapat dirasakan, membantu pelayanan yang diterima oleh orang yang menginginkan pelayanan, sehingga puas atas pelayanan yang dirasakan, yang sekaligus menunjukkan prestasi kerja atas pemberian pelayanan yang diberikan. Selanjutnya, identifikasi kualitas layanan fisik dapat tercermin dari aplikasi lingkungan kerja berupa A. Kemampuan menunjukkan presentasi kerja, pelayanan dalam menggunakan alat dan perlengkapan kerja secara efisien dan efektif. B. Kemampuan menunjukkan penguasaan teknologi dalam berbagai akses data dan inventarisasi otomatis kerja sesuai dengan dinamika dan perkembangan dunia kerja yang dihadapinya. Yang C. Kemampuan menunjukkan integritas diri sesuai dengan penampilan, menunjukkan kecakapan, kewibawaan, dan dedikasi kerja. Selanjutnya, 4. Menurut para suraman dan teman-teman dalam Lupioadi dan Hamdani, empati yaitu perhatian dengan memberikan sikap yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang memberikan perusahaan kepada pelanggan, seperti kemudahan untuk menghubungi perusahaan, kemampuan karyawan untuk berkomunikasi dengan pelanggan, dan usaha perusahaan untuk memenuhi keinginan kebutuhan pelanggan. Kelima, kehandalan, yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan, yang berarti ketetapan waktu pelayanan yang sama untuk semua pelanggan
tanpa kesalahan sikap yang simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi. Kehandalan dari seorang pegawai yang berprestasi dapat dilihat dari A. Kehandalan dalam memberikan pelayanan sesuai dengan tingkat pengetahuan terhadap uraian kerjanya. B. Kehandalan dalam memberikan pelayanan yang tampil sesuai dengan tingkat keterampilan kerja yang dimiliki dalam menjalankan aktivitas pelayanan yang efisien dan efektif. C. Kehandalan dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan pengalaman kerja dimilikinya, sehingga penguasaan tentang uraian kerja dapat dilakukan secara cepat, tepat, mudah, dan berkualitas sesuai dengan pengalamannya. D. Kehandalan dalam mengaplikasikan penguasaan teknologi untuk memperoleh pelayanan yang akurat dan memuaskan sesuai hasil output penggunaan teknologi yang ditunjukkan. C. Ruang lingkup pelayanan administrasi. Secara sederhana, pelayanan administrasi dapat dipahami sebagai suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok yang untuk memberikan kemudahan pada pemenuhan kebutuhan pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara sempit, pelayanan administrasi dipahami sebagai kegiatan pelayanan di bidang ketatausahaan. Pelayanan administrasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelayanan yang berkaitan dengan pendidikan dan sekolah. Baik, lanjut pada bab 3, yaitu kondisi umum SMA Muhammadiyah Pagar Alam. Yang A. Sejarah berdirinya SMA Muhammadiyah Pagar Alam. Selayang pandang SMA Muhammadiyah Pagar Alam. Muhammadiyah adalah organisasi gerakan Islam sebagai infrastruktur untuk mencapai maksud dan tujuan dakwah Islam serta berdiri berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat mengikuti jejak langkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tugas dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar, mengajak manusia mengamalkan Islam yang suci, murni, jauh dari segala bidah, khurafat, dan syirik. 2. Produksi kepemimpinan SMA Muhammadiyah Pagar Alam. SMA Muhammadiyah Pagar Alam sudah 5 kali mengalami pergantian kepala sekolah, mulai dari tahun 1979 hingga sekarang. B. Profil sekolah. Nama sekolah SMA Muhammadiyah, status swasta terakreditasi, alamat sekolah Jalan Komisaris Besar H. Umar 1123. C. Tugas dan tanggung jawab. Berdasarkan struktur organisasi dapat dilihat secara jelas alur struktural yang ada di SMA Muhammadiyah Pagar Alam. Berikut penjelasannya. 1. Kepala sekolah. Secara struktur, kepala sekolah merupakan kepemimpinan tertinggi di SMA Muhammadiyah Pagar Alam. 2. Wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Wakil kepala sekolah bagian kesiswaan mempunyai tugas membantu kepala sekolah. Yang ketiga, wakil kepala sekolah bagian Ismuba. Wakil kepala sekolah bagian Ismuba mempunyai tugas membantu kepala sekolah. 4. Wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Wakil kepala sekolah bagian kurikulum mempunyai tugas membantu kepala sekolah dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Membantu kepala sekolah dalam proses pembelajaran yang berlangsung di madrasah. Menyusun program pembelajaran, menyusun pembagian tugas mengajar dan lainnya. Membuat dan menyusun jadwal pelajaran. Membuat dan menyusun jadwal evaluasi belajar. Selanjutnya,
keadaan guru di SMA Muhammadiyah Pagar Alam. Berdasarkan laporan akhir Oktober 2016, guru di SMA Muhammadiyah Pagar Alam terdiri dari 77 orang, adapun 74 orang lulusan S1, 3 orang lulusan D3, 2 orang lulusan SLTA, dan 1 orang lulusan S2. Yang keadaan siswa SMA Muhammadiyah Pagar Alam. Siswa merupakan salah satu komponen pengajar. Dalam realitas bervariasi, baik dilihat dari jenis kelamin, inteligensi, minat, semangat, dan motivasi dalam pembelajaran. Kemudian F. Sarana dan prasarana SMA Muhammadiyah Pagar Alam. Sarana dan prasarana sekolah sangat penting guna menunjang keberhasilan proses belajar mengajar. Kemudian akan tercapainya tujuan atau keberhasilan yang hendak mencapai oleh semua pihak dan semua aktivitas sekolah. G. Struktur organisasi sekolah. Struktur organisasi merupakan faktor yang tak kalah penting pada setiap lembaga atau instansi. Dengan adanya struktur organisasi ini, maka setiap profesional akan terlihat di dalamnya, teratur dan memahami jalur tugas masing-masing yang mempunyai hak dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan yang berlaku dan disepakati dan dalam musyawarah bersama. Baik, kita lanjut kepada bab 4, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. A. Kualitas pelayanan administrasi di SMA Muhammadiyah Pagar Alam. Setelah melaksanakan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti di SMA Muhammadiyah Pagar Alam dan kemudian disajikan dan temuan yang didapatkan oleh peneliti di lapangan, maka pada proses selanjutnya penelitian akan melakukan analisis terhadap temuan yang didapatkan oleh peneliti di SMA Muhammadiyah Pagar Alam. Pengalaman untuk memperkuat hasil pada penelitian ini didukung pada hasil wawancara dan observasi yang didapatkan. B. Faktor yang mendukung pelayanan administrasi di SMA Muhammadiyah Pagar Alam. Faktor yang mendukung pelaksanaan pelayanan administrasi di SMA Muhammadiyah Pagar Alam. Berdasarkan pengamatan terakhir bahwa untuk meningkatkan kemampuan pelayanan sangat erat hubungannya dengan suatu pekerjaan yang berkaitan dengan profesi. Dalam setiap profesi seorang harus berkompeten di bidang, misalnya dalam pelayanan ketatausahaan, bidang kesiswaan. 2. Faktor penghambat pelayanan administrasi di SMA Muhammadiyah Pagar Alam. Adapun faktor yang menghambat pelayanan administrasi dalam melaksanakan tugas pelayanan administrasi di SMA Muhammadiyah Pagar Alam yaitu latar belakang para pegawai. Selain daripada atasan sendiri, masih ada tenaga administrasi yang kerja di tenaga usaha atau administrasi mempunyai latar belakang pendidikan yang bukan lulusan komputer, melainkan dari jurusan yang berbeda, sehingga dalam pelayanan penggunaan komputer membuat mereka kurang profesional dan dalam profesinya. Kemudian bab 5, yaitu penutup. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penelitian dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pelayanan administrasi di SMA Muhammadiyah Pagar Alam dapat dikategorikan memuaskan. Hal ini dibuktikan pelayanan pembuatan surat keterangan maupun surat permohonan di SMA Muhammadiyah Pagar Alam, bahwa pelayanan yang diberikan memuaskan. Hal ini dilihat dari tenaga administrasi yang tanggap dengan pelayanan tersebut, dan siswa membutuhkan pelayanan tidak menunggu lama.
SMA Muhammadiyah Pagar Alam sangat handal dalam mengaplikasikan komputer dan daya tangkap yang meliputi tenaga administrasi, merespon dan cepat setiap siswa yang membutuhkan pelayanan. Faktor pendukung pelaksanaan pelayanan administrasi di SMA Muhammadiyah Pagar Alam yaitu faktor pegawai dan faktor keterampilan, sedangkan faktor yang membuat pelaksanaan pelayanan administrasi di SMA Muhammadiyah Pagar Alam yakni latar belakang pendidikan administrasi yang masih belum sesuai dengan pendidikan yang ia tempuh. Kemudian saran-saran. Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa saran untuk meningkatkan kualitas pelayanan di SMA Muhammadiyah Pagar Alam. Saran tersebut yaitu 1. Meningkatkan kebersihan ruang kelas dengan mengoptimalkan jadwal piket kebersihan dari para siswa. Yang kedua, membentuk kesiapan kerja para pegawai atau tenaga pendidik untuk meningkatkan keterampilan melalui kegiatan latihan pengolahan administrasi. Menyediakan kontak saran sebagai media penyampaian kritik dan saran maupun keluhan dari konsumen itu. 4. Meningkatkan kualitas pelayanan. 5. Kontribusi para orang tua peserta didik untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi sekolah. Salah satunya dengan menghadiri undangan-undangan pertemuan penting dari sekolah. Baik, cukup sekian dari penjelasan saya yang berjudul Skripsi Kualitas Pelayanan Administrasi di Sekolah Muhammadiyah. Baik, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.